Gue sampai sekarang bingung Kak, gimana caranya buat deketin cewek lagi. Karena jujur gue udah sulit nih memposisikan diri gue gimana lagi. Dan gue juga kayaknya udah gak percaya deh sama cewek. Ya karena ngapain lagi gue ngejar orang yang emang gak mau sama gue. Bener sih, sedih ya. Berarti gak usah dipacarin harusnya, kita jalanin aja dulu. Astaga, bisa-bisanya. Kasian bener. Nih, kita ketemu lagi nih ya di Cerita Cinta with Cindy Lau, pastinya only on Pop Asia. Aku udah punya lagi 2 cerita yang aduh astaga, ini pokoknya yang pertama sih ya oke lah ya. Yang kedua nih ngenes banget. Jadi tungguin, kita akan bahas hari ini gitu. Tapi terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah ngirimin cerita cinta kamu ke email di bawah ini, ceritacintapopsia@gmail.com, yang sudah mempercayakan kepada kita. Karena sekali lagi ya, soal cinta tuh gak akan ada habisnya. Jadi buat yang masih pengen mengirimkan email, sampai kapan bisanya, atau aduh nggak enak nih maunya anonimus, bisa pokoknya kirimin aja terus cerita cinta kamu. Karena kalau misalnya takut cerita sama teman atau mungkin nggak tahu, bingung harus mencari solusi di mana, siapa tahu ini makan siapa tahu aja kita tuh bisa bantu di sini. Jadi kirimin terus ya cerita cintanya ya. Kita masuk nih, setiap episode akan ada 2 aja yang dibahas, yang diceritakan. Siapa tahu sesuai juga sama apa yang kamu alamin gitu, atau relate, atau pernah ngalamin juga ya kan barangkali. Dan sekali lagi kalau mau di anonimus atau mau disamarkan namanya, bilang aja ke kita. Oke, kita masuk ke cerita pertama. Namanya Cynthia. Nih minggu lalu yang ngirimin cewek, ini juga kebetulan cewek lagi ya, Cynthia. Halo Kak, aku Cynthia. Aku salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan e-commerce di Jakarta. Kebetulan pacar aku juga kerja di kantor yang sama. Enak dong ya. Bisa berangkat bareng, bisa pulang bareng, bisa makan siang bareng. Ini adalah keuntungan kalau misalnya bisa satu kantor dan pacaran tuh, karena ya nggak ada yang namanya LDR, udah pasti gitu. Terus kayak nggak perlu kabar-kabaran setiap waktu, karena lo udah pasti ngelihat dia ngelihat lo juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya satu divisi yang sama, ini sangat diuntungkan sekali gitu. Mana nih ceritanya hilang? Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi belakangan ini tuh orang-orang kantor suka ngomongin kita kalau kita pergi makan siang bareng. Sementara di kantor aku ada larangan nggak boleh pacaran dalam satu kantor. Mohon maaf ralatnya, baru saya bilang enak. Jadi nggak enak nih kalau kayak begini nih. Ada larangan nggak boleh pacaran dalam satu kantor. Aku bingung sih Kak, karena posisinya aku tuh udah pacaran 2 tahun sebelum aku masuk kantor ini. Menurut Kakak, aku harus gimana sih ya? Emang ada ya kantor yang nggak boleh pacaran gitu? Ada. Kenapa sih? Alasannya kenapa sih kantor-kantor? Nggak konsen. Oh nggak konsen. Gitu kan ketemu. Oh, Gitu pekerjaan dan moodnya. kinerja hancur gitu ya. Tapi kayaknya kalau e-commerce harusnya udah mulai ini deh, udah mulai slow ya nggak sih? Bahkan soalnya tuh aku pernah ngeliat banyak banget di toko ijo lah ya, kita sebut toko ijo. Jadi si A pacaran sama si B di toko yang sama, salah. Jadi pegawai, maksud gue di ini yang sama, di apa kantor yang sama gitu. Udah gitu jadi jodoh, ketemu jodoh dan lain-lain. Harusnya bahkan kalau lingkungan kerja yang baik itu saling support gitu nggak sih? Tapi ya oke lah, namanya peraturan ya peraturan gitu. Dan apalagi kamu memutuskan untuk masuk ke tempat kerja yang sama gitu kan. Mungkin awalnya nggak tahu kali ya Cynthia bahwa ada peraturan ini gitu. Tapi kalau emang begini ya siap-siap aja, digosipin siap-siap. Atau mungkin kau bilang kamu tuh udah putus. Nah, bilang aja udah putus tapi masih deket lah gitu lah. Jadi kan udah mulai digosipin kan, mulai digosipin pacaran, diubah plot twist ceritanya gitu kan. Plot twist, iya emang gue tuh dulu pacaran sama dia tapi udah putus. Nah udah pasti abis itu diomonginnya kan bukan pacaran tapi memang mantan. Jadi dengan begitu kamu bisa tetap pacaran tanpa diketahui orang-orang kamu pacaran. Duh gue tuh, lu salah nih nanyanya nih, gue tuh gak pernah kerja kantoran. Jadi gak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Tapi tolong lah ya bos-bos e-commerce atau apapun, startup atau apapun gitu, agensi, kantor apapun lah. Kalau misalnya ada yang kayak gini tuh
support aja karena fakta loh, kita tuh kalau didukung sama pasangan atau kalau pekerjaan kita tuh disupport sama the significant other, celah, itu tuh kita kerja jadi lebih produktif, ya nggak sih? Lebih produktif. Tapi semoga tuh betul katanya produser kita, ya kan. Tapi harus bisa dibedain, kalau misalnya kamu lagi ada masalah ya jangan dibawa-bawa ke kerjaan juga. Kalau misalnya lagi selek gitu kan, dijadikan persaingan yang bagus gitu. Kalau kamu selek sama dia, kalahin dia dalam dealing dan pitching itu. Tapi kalau lagi bagus kan sama-sama suportif, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi menurut aku Cynthia tetap dijalanin aja. Cuman kalau memang ada yang nanya dan tetap mau backstreet, bilang aja dulu, ya dulu pacaran, sekarang udah enggak, udah putus. Tapi ya masih deket-deket gitu deh. Dia masih ngejar-ngejar gue, tapi gue juga udah nggak mau ya. Gosip baru, itu gosip baru ya. Jadi teralihkan, oke? Semoga membantu ya Cynthia ya. Kita masuk ke cerita kedua ya. Nah ini cerita kedua ini seru banget, sumpah. Dari seseorang bernama Raul. Ini kata Raul, nggak apa-apa kak, aku ceritain aja. Tapi nanti nama gebetan gua samarin ya kak. Oke. Kebetulan namanya Joko ya. Nama aslinya dari Joko jadi Raul. Bagus bener, Raulnya Gonzales kan nih kan. Singkat cerita, gue punya gebetan kak, namanya Nadira. Nah ini gak apa-apa kita sebutin karena dua-duanya udah disamarkan nih sama si pengirim ya. Nadiranya orangnya asik, atraktif, pokoknya seru deh kalau deket dia. Kayak aku deh. Apa jangan-jangan Anda adalah mantan gebetan saya? Wah, ini proses PDKT-nya berdasarkan pengalaman gue tuh nggak mau dicap sebagai orang yang ngegantungin orang lain kak. Oke bagus. Jadi setelah sering kita komunikasi, teleponan intens, bahkan jalan bareng pun sering, akhirnya gue memutuskan untuk confess ke Nadira. Gue menyatakan perasaan gue dan ngajak Nadira buat jadi pacar gue. Tapi ternyata setelah semua yang udah gue lakuin dan gue laluin bareng sama dia, gue ditolak. Kenapa kamu ditolak Raul? Dia nggak mau jadi pacar gue karena dia ngerasa belum bisa bahagiain gue. Katanya kalau udah jadi pacar berarti punya tanggung jawab buat bahagiain pacarnya. Dia belum siap dengan hal itu. Gue kecewa dan gue sakit hati karena setelah apa yang gue laluin ternyata hasilnya sama. Gue udah kasih kepastian, ternyata gue tetap ditolak. Akhirnya udah deh, gue terima keputusan dia untuk nolak gue jadi pacarnya. Dan gue juga mutusin untuk mundur, gak mau lagi deketin Nadira. Kenapa? Ya karena ngapain lagi gue ngejar orang yang emang gak mau sama gue. Bener sih, sedih ya. Mulai sedih di sini nih. Dia bilang sendiri kok emang gak mau jadi pacar gue. Tapi kak, beberapa waktu kemudian sahabat gue tiba-tiba ngeledekin gue kalau gue tuh so ganteng. Gue bingung, gue tanya kenapa gitu kan. Dia bilang, lu ngapain sih ngeghosting Nadira? Lu kan udah deket banget sama dia. Kayaknya juga dia suka deh sama lu. Well, gue abis itu bingung banget. Kok ngeghosting? Akhirnya gue tanya nih, sahabat gue tahu dari mana? Sahabat gue bilang, dia tahu dari Nadiranya langsung. Katanya gue dicap sebagai tukang gantungin orang dan juga sebagai tukang ghosting anak orang. Raul, mengapa nasibmu begini ya? Gue sampai sekarang bingung kak, gimana caranya buat deketin cewek lagi. Karena jujur gue udah sulit nih memposisikan diri gue gimana lagi. Dan gue juga kayaknya udah gak percaya deh sama cewek. Adakah saran atau masukan gimana caranya untuk bisa ngedeketin cewek lagi? Oke, kita masuk pada saran untuk Raul ya. Ini berarti ceweknya playing victim ya guys. Ini kita dikenal dengan istilah playing victim, di mana kitanya nggak salah tapi seolah-olah disalahkan gitu, dijadikan korban. Raul ini coba umurnya berapa Raul? Ada nggak nih? Nggak ada deh kayaknya. Kampus. Jadi dibilang dia nih sebuah ikut organisasi kampus atau UKM. Ya udah, berarti kan lo intinya udah ini kuliah gitu ya. Gue kira pertamanya masih bocil, alias mungkin kayak masih labil gitu ya. Jadi ceweknya ngomongnya macem-macem gitu. Tapi kalau udah ukuran kampus harusnya sih bisa lebih bijak ya. Atau Nadira ini tipe pick me girl gitu, ya kan? Kesannya cowoknya yang jahat gitu. Padahal emang dia
yang nggak mau sama lo gitu kan. Sabar. Cewek tuh kadang-kadang, meskipun saya cewek, saya tidak membela cewek di sini ya. Ini kalau dari kasus ini saya bela Raul. Karena Raul bener dong, dia bilang tuh udah jalan bareng, komunikasi intens, gue confess, betul itu. Apa namanya? Prosesnya udah bener gitu kan, emang udah ada kayaknya sinyal-sinyal, kemudian lo confess. Ketika confess, kita ulang lagi nih ya, ketika confess dia nolak gitu. Ada apa? Katanya belum bisa ngebahagiain, kalau udah jadi pacar maunya, berarti punya tanggung jawab, berarti gak usah dipacarin harusnya. Kita jalanin aja dulu. Mungkin kalau nggak confess waktu itu beda ceritanya Raul ya. Mungkin Nadira ini tipe-tipe, bener ya Nadira namanya ya. Nadira ini adalah tipe-tipe yang kalau ditembak tuh jadi ada beban gitu. Bener nggak sih? Bisa jadi. Kadang tuh kalau cewek ditembak tuh ada beban loh. Atau yang kayak emang pengen maintain fans aja kali. Nah, memaintain. Ini pick me girl. Salah satu ciri-ciri pick me girl adalah dia tidak mau ngerasa menolak orang gitu. Jadi stigmanya, citranya itu selalu baik di mata orang-orang. Ini produser saya curiga ya, kok paham banget gitu sama kasus-kasus seperti ini gitu. Oke, kita lewati. Iya, jadi dia ceritanya ke orang lain kayak gitu. Atau mungkin ya, Raul, dia tuh suka sama sahabat elu yang tadi dia curhatin tuh, bisa jadi. Jadi ceritanya tuh lo dianggap ghosting, terus diceritain jelek-jelek, sedih, curhat gitu kan, supaya sahabat lo simpati sama cewek ini. Tapi kalau cowok harusnya lebih percaya sama cowok gitu ya. There is always two sides of a story, cenah kata orang-orang mah ya kan. Tadi kan sahabat lo udah tahu dari versinya cewek itu kan, Nadira. Nah sebaiknya kalau kata gue, emang panjang jadi ribet gitu. Tapi kalau gue jadi lo, gue akan menceritakan versi gue gitu. Jadi biarkan orang-orang menilai versi mana yang benar gitu kan. Karena ya selalu akan ada dua cerita gitu. Dalam setiap cerita tuh ada dua perspektif lah intinya. Kalau saran gimana caranya untuk bisa ngedeketin cewek lagi, suatu hari nanti kamu akan ketemu. Gitu aja, jangan buru-buru gitu. Ini sebenarnya dia kan buru-buru gimana ya caranya untuk ngedeketin cewek lagi. Kalau dia emang nggak pengen, kalau lagi sulit percaya ya udah, jangan dulu, nggak apa-apa gitu. Bumble ada tuh. Wah, iya sih. Ada kan? Aplikasi ya bener. Buru-buru ya. Kalau buru-buru, ya. Kalau nggak buru-buru ya santai, ya kan? Ngeceng aja, apalagi ya elah masih kuliah bro. Bentar lagi semester baru, udah nggak pandemi, junior-junior masuk, ya kan? Lu sabar dulu. Siapa tahu ya ada yang lucu nih, gitu kan? Tapi harus diingat emang tingkat kematuran cewek atau cowok tuh juga beda-beda ya. Jadi mungkin ketika kamu mendekati si Nadira ini yang ngomongnya sembarangan, mungkin dia emang kurang mature, mungkin dia emang ya udah nggak cocok aja sama lo gitu kan, ngejelek-jelekin lo lagi. Kalau gue sih kesel sih, kalau gue sih udah bye gitu, move on. Jadi semoga harapannya adalah take your time, take your time. Kalau emang belum pengen PDKT lagi, belum siap ketemu yang baru lagi ya nggak apa-apa gitu kan. Nikmatin waktu sendiri. Karena ketika kita menikmati waktu kita sendiri, ketika kita sudah menjadi the best version of ourselves, lah. Nanti tiba-tiba yang baik, yang baru akan muncul secara tiba-tiba, unexpectedly. Cenah gitu. Disitulah kayaknya mulai benih-benih yang baru muncul, terus kayak seru gitu kan. Karena kata orang mah, cinta yang baik itu kadang-kadang nggak ketebak, tiba-tiba cinta datang. Kalau kata Maudy Ayunda, ya silakan dimasukkan lagunya karena saya nggak bisa nyanyi ya. Jangan, lebih baik saya ngomong aja gitu Raul. Jadi obati dulu sementara ini yang apa namanya yang masih, gue habis dibohongin, gue habis dijelek-jelekin gitu ya. Karena kalau misalnya nanti ada yang baru dan cewek itu beneran suka sama lo, dia nggak akan percaya sih sama itu semua. Karena dia percayanya sama lo, bukan sama kata orang. Mantap.